Halo. Iya, saya Gilang. Ya, Anya istri saya. Ada apa, Mbak? Di rumah sakit mana? Ya, saya segera ke sana sekarang. Thank you, thank you. IGD di mana, Mbak? IGD sebelah kiri, Pak. Mbak, saya mencari istri saya, Anya Kamila Putri. Oh, silakan Bapak tanya ke dokter yang di sana. Pak Dok, saya mencari istri saya, Anya Kamila Putri, saya suaminya, Gilang. Silakan duduk, Pak. Gimana kondisi istri saya, Dok? Begini, Pak. Ada pecahan kaca yang masuk dalam tubuh Bu Anya. Dan itu yang membuat pendarahan cukup besar. Tapi kami sudah bisa mengatasi pendarahan tersebut. Walau bagaimana juga, kita harus tetap melakukan tindakan operasi, Pak. Supaya tidak terjadi infeksi pada Bu Anya. Bagaimana, Pak? Kalau Bapak setuju, kami akan segera melakukan tindakan operasi tersebut. Oke, Dok. Saya setuju. Lagi jaga. Orang tua. Bukan suami. Udah lama dirawat. Baru. Begitulah kehidupannya. Banyak kejutan. Kemarin dapat kabar baik. Hari ini dapat kabar buruk. Oh. Gua Gilang. Kayaknya beberapa hari ke depan nih kita bakal sering ketemu deh. Sorry, gue lagi nggak pengen ngomong. Bapak Gilang, silakan masuk. Oh. Ya. Hal ini memang sering terjadi. Pasien mengalami koma setelah melewati masa-masa kritis, Pak. Operasi berjalan dengan lancar, tapi memang kondisi Bu Anya masih sangat lemah. Berapa lama biasanya, Dok? Untuk hal itu saya belum bisa memastikan. Beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Yang jelas tergantung kondisi fisik Bu Anya sendiri. Baik. Saya tinggal dulu ya. Mas, Masuk, masuk. thank you, Mas.
Gimana bos kondisinya? Masih belum sadar. Tok, ngapain repot-repot sih? Gue tahu lo itu nggak mungkin kepikiran buat makan. Lo udah kabarin orang tuanya Anya? Pasti belum kan? Lo gila bos. Kabarin lah. Mau gimana juga mereka kan orang tuanya Anya. Bos, mungkin sekarang emang bukan waktu yang tepat. Tapi ini kesempatan lo buat perbaiki hubungan lo sama orang tuanya Anya. Lo harus buktiin kalau lo itu suami yang bertanggung jawab. Dengan ngebiarin istri gua pulang malam terus kalau kerja. Ya itu kan baru-baru sekarang. Waktu awal nikah nggak kayak gitu. Bingung gua, Tok. Ujung-ujungnya akan ngebahas ke masalah anak lagi. Mereka nggak tahu kalau hanya pulang malam terus. Quality time berdua aja nggak pernah. Mereka taunya gue yang nggak mau punya anak. Ya tapi sebenarnya emang gitu kan. Maksudnya? Lu belum mau punya anak kan? Gue yakin bos. Anya bakal nyesuaiin waktunya kalau dia tahu udah isi. Ya mungkin aja sekarang dia nyibukin diri, kerja pulang sampai malam. Ya karena dia udah bosen buat bujuk lo soal anak. Udahlah, Tok. Capek gue bahas itu lagi. Oke. Tapi tetap jangan lupa kabarin. Bos, kalau butuh apa-apa, kabarin gue. Soal kafe, biar gue aja dulu yang ngurus. Makasih ya, Tok. Sama-sama, bos. Gue cabut dulu ya. Oke. Ya. Hati-hati ya. Yuk, thank you, bos. Ya. Bisa deh yang jenguk. Iya, teman. Silakan. Gimana suaminya? Kata dokter sih cuma tinggal nunggu aja lah sama pasrah. Oh, Orang tua. istri. Orang tua gue udah meninggal. Oh, sorry. It's okay. Lo jaga sendirian? Orang tua suami gue tuh tinggalnya nggak di Jakarta. Adiknya juga lagi nggak di sini, tapi udah gue telepon sih. Tapi katanya baru minggu depan bisa datang. Ya tapi semoga pas pada bisa datang udah sadar kali ya, nggak enak soalnya kan nunggu sambil cemas gitu. Semoga ya. Kok gue jadi ngomong panjang lebar ya? Nah, intinya gue jaga sendirian. Sorry ya kemarin. Oh, nggak apa-apa. Paham. Gua cuman stuck aja nunggu. Lagi cari teman ngobrol lah, gitu. Siska.
Gilang. Kan udah ngomong kemarin. Permisi. Gilang, masuk. Duduk. Sorry ganggu. Ini tadi teman gua bawa buah-buahan. Daripada keburu busuk, mendingan gua bagi ke sini. Oh, aduh. Tapi gue lagi nggak ada apa-apa nih. Nggak usah. Gua niat ngasih kok, bukan barter. Oh, makasih ya. Sama-sama. Silakan. Nih. Permisi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sus. Maaf mengganggu waktunya ya, Pak. Saya mau ganti infusnya dulu. Oh ya, silakan. Sus, ini kalau saya tinggal sebentar nggak apa-apa kan? Oh, iya nggak apa-apa, Pak. Kalau misalkan memang tidak ada yang jaga, kami bisa bantu cek kok. Oh, nggak lama sih, paling 1-2 jam. Oh, baik, Pak. Ya. Siska, Cuma mau balikin ini. itu kan piring rumah sakit, biarin aja. Duduk. Iya. Mau balik dulu ya. Oh iya, sekalian bawa baju sama kerjaan. Kalau lo mau sih gue bisa bantu untuk ngeliatin selama lo pergi. Nggak ngerepotin. Nggak apa-apa. Ya hitung-hitung inilah balasannya kemarin ngasih buah. Oke deh. Ya udah, gue balik dulu ya. Oke. Ya, thank you.
Halo, Kak Siska. Kondisi Mas Rusli gimana, Kak? Masih belum ada perkembangan sih. Kamu masih di Maumere? Kak, aku sekarang udah ada di Kupang, tapi karena nggak dapat tiket pesawat hari ini, jadi berangkat ke Jakartanya besok. Nggak apa-apa kan, Kak? Ya udah nggak apa-apa. Ibu mau diterbangin ke sini juga nggak? Kan katanya mau ke sini banget dia. Nggak usah deh, Kak. Aku kasihan. Ibu juga udah sakit-sakitan. Yang ada nanti malah kita khawatir sama kesehatan ibu. Ya udah deh, oke. Ya udah nanti kita ngomong lagi pas kamu udah sampai sini ya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak Siska. Kak Siska jangan lupa makan, istirahat ya. Sampai ketemu besok. Oke, dah. Sorry ya, lama. Enggak, nggak apa-apa. Udah dibawa semua. Udah, tadi sekalian beres-beres juga. Oke, Makasih ya. gue ke kamar ya. Oh, iya. Iya, iya Pak. Titipin aja ya di satpam bawah. Oke, makasih. Hobi banget duduk sendirian. Ada yang jenguk? Nggak ada. Keluarganya? Ibunya, bapaknya, kakak, adik? Gue belum kasih tahu keluarganya. Oh, kenapa? Enggak, sorry. Maksudnya, ya kan lebih baik lo kasih tahu ya. Sebenarnya hubungan gue sama keluarga istri gue tuh lagi kurang bagus. Terakhir ketemu malah gue berantem sama mereka. Terus udah, nggak pernah kontekan lagi. Ya, cuma kalau menurut gue sih, sorry ya tapi ini menurut gue sih, ya lebih baik tetap dikasih tahu kan, gimana pun juga mereka orang tuanya. Tinggalnya di Jakarta juga. Ya, Malah lebih enak kan harusnya. Jadi ada yang bisa gantian jaga gitu kalau lagi capek. Adanya Rusli juga besok akan datang kok. Bisa lebih cepat katanya perginya ke sini. gue ngerasa bersalah. Harusnya gue nggak ngebiarin dia pergi. Ya udahlah, mungkin bukan salah siapa-siapa juga kan. Ya, momen-momen kayak gini mungkin untuk ngetes lo lagi supaya bisa lebih sabar gitu kali. Sebenarnya hubungan gue sama istri gue tuh lagi kurang baik. Ya gitulah kalau nikah muda.
sering kebawa emosi. Udahlah, nggak ada hubungan yang sempurna juga kan. Iya, Pak. Iya, ya. Ntar kabarin ya kalau udah kesini. Ya. Gimana? Mereka mau datang nanti malam. Kenapa kamu nggak bilang langsung sama papa? Maaf, Pak. Aku takut soal terakhir ketemu, Mama mungkin masih marah sama aku. Gilang, kita itu keluarga. Kamu suaminya Anya. Berarti kamu anaknya papa juga. Soal ribut-ribut itu soal biasa. Iya, maaf, Pak. Gilang, besok kamu pulang aja dulu. Biar papa sama mama yang jaga Anya ya. Nggak usah, Pak. Biar Gilang aja di sini. Apa-apa itu jangan dikerjain sendiri. Ya, papa sama mama juga pengen jagain Anya. Ya, kamu juga bisa istirahat. Nah, nanti malam papa sama mama pulang dulu. Besok pagi baru kembali lagi ke sini ya. Iya, Pak. Pak pulang dulu ya. Terima kasih, Pak. Udah pulang? Oh, udah. Baru aja. Besok gantian mereka yang jaga. Kan, enak kan lo jadi bisa istirahat. Gak seburuk bayangan gua ternyata. Makasih ya. Sama-sama. Udah makan? Makan yuk. Hah? Ada angin apa nih pesen roti bakar? Roti bakar tuh mood booster banget loh. Gue nggak pernah jadiin roti bakar mood booster. Terus apa? Nasi Padang. Nggak penting rasanya, yang penting porsinya ya. Itu dia. Ada ipar lu jadi datang ke sini besok. Harusnya sih jadi ya. Habis gue udah bingung banget. Mesti ke rumah sakit, tapi kepikiran rumah juga. Nggak ada pembantu. Gue sama Rusli berdua nih anak rantau. Kita mau deh di ibu kota. Ibu kota keras ya. Lo sendiri sama Anya. Anya berdua aja, udah punya anak. Belum. Sama kayak lo. Nggak ada pembantu. Nggak ada anak. Dari dulu sih sebenarnya Anya pengen punya anak. Orang tuanya juga.
Ya mungkin karena hanya anak tunggal, orang tuanya pengen cepat-cepat punya cucu. Guanya yang nggak mau. Dan belum rezeki juga. Kenapa? Masih banyak yang gue pengen kejar. Gue belum siap. Lo udah nikah berapa tahun? 3 tahun, jalan 4. Oh, sama dong ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Umur-umur rawan pernikahan ya? Tahun ketiga, tahun keempat. Kakak balik dulu ya, nanti kalau ada apa-apa langsung kabarin ya. Iya, Kak. Paling besok juga udah kesini lah. Ya. Hati-hati ya, Kak. Iya, gue mau balik dulu nih. Nanti sorean ketemuan di rumah gue ya. Nanti gue telepon lagi ya. Udah mau balik? Iya. Adiknya Rusli udah datang. Orang tuanya Anya gimana? Oh udah di atas. Gue baru habis ngerjain kerja tadi. Pesan Grab. Iya nih, tapi dari tadi belum dapet. Mau bareng aja nggak? Emang rumah lo di mana? Selatan. Oh, rumah gue di barat. Kafe gue di barat. Oh, Yaudah gue anterin ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, mobil gue di sana. Oke. Dingin banget nih. AC-nya gue kecilin ya. Oh iya ya. Baru ini kan pulang ke rumah? Iya sih. Tapi gue udah titip ke tetangga kok untuk suruh jagain. Tapi kan tetap aja ya. Gak sekalian minta diberesin rumah. Ya enggak lah, gila lo. Lo abis ini langsung kerja banget. Ya mau gimana lagi? Kalau usaha sendiri kan nggak bisa ditinggal terlalu lama. Keteteran nanti. Oke, udah sampai. Oke. Kasih ya. Maaf ngerepotin. Tenang aja. Sama-sama senasib kan harus saling tolong. Dah. Ya.
Thanks, bos. Jadi sekarang yang jaga nyokap sama bokap Nyanya? Iya, Oh ya, bos. Gimana, udah ada omongan lagi dari dokter soal Anya? belum ada. Makanya gue bingung harus gimana. Kalau udah kayak gini, seakan gue cuma disuruh nunggu dan sabar aja. Semua pasti ada hikmahnya. Selama ini kan lo cuman fokus sama kerjaan, sama kafe. Ya anggap aja ini teguran buat lo supaya lo lebih concern sama keluarga. Iya nggak sih, bos? Gue kaget aja toh. Pas gue samanya lagi goyang-goyangnya, malah ada kejadian kayak gini. Sebelum dia pergi hari itu, gue lagi ribut sama Anya. Ya, lo tau lah soalnya apa. Soal anak lagi, anak lagi. Dia bilang gue egois. Itu ribut paling gede gue sama Anya. Piring dilempar, wah hancur-hancuran lah. Terus endingnya dia lepasin cincin nikah. Dan minta divorce. Gue iyain. Dia pergi, gue juga nggak cegat. Karena gue pikir, buat apa? Kita kan lagi sama-sama emosi. Sampai malamnya, dia nggak balik-balik. Gue tungguin dia sampai ketiduran. Terus, gue terima telepon, ngasih tahu kalau Anya kecelakaan. Setahunan ini, pernikahan gue hambar rasanya. Dia udah nggak kayak dulu. Gue jadi ngerasa asing sama istri gue sendiri. Ribet lah, Tok. Makanya lo nggak usah nikah dulu ya. Pikirin mateng-mateng, calon lo, keluarganya, semuanya lah. Kalau kata orang dulu mah, bibit, bebet, bobot, pertimbangin. Paling bener itu. Aja sama suhu.
ya Pak, lama. Tadi keran rumah rusak. Kamu udah makan? Baru ngemil aja tadi Kak. Kak, Kakak bawa makanan. makasih Kak. Pak, Rusli ada ngomong sesuatu nggak ke kamu? Tentang? Aku sama Mas Rusli emang deket Kak. Tapi dia nggak pernah cerita untuk urusan ini sama aku. Ya oke lah, semoga ini aku yang cuma negative thinking aja ya. Tapi dia tuh sekarang berubah banget, Fa. Dia tuh sekarang jadi dingin banget. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu loh sama aku. Dia kalau aku tanya soal perempuan lain, oh dia bisa lebih marah. Jauh lebih marah dari aku. Terus terakhir apa? Dia pergi loh gitu aja. Mungkin gak sih Kak? Mas Rusli kayak gini karena dia udah bener-bener capek sama tuduhan-tuduhan kasis Kak. Oke. Kalau dia capek sama tuduhan-tuduhanku, kenapa sekarang handphonenya di-lock? Dulu dia seterbuka itu. Pin handphonenya itu aku tahu semuanya. Sekarang aku mau megang handphone aja, oh udah marah-marah. Ya udahlah, ini bener-bener semoga ini aku cuma negative thinking ya. Mungkin aku yang terlalu sensitif malah di sini. Kak, gini ya. Di sini aku nggak ngebela siapa-siapa. Mas Rusli itu abang aku. Kalau dia salah, dia salah. Tapi Kak, ayolah. Sekarang itu waktunya kita nggak etis ngebahas soal Mas Rusli kayak gitu. Dia lagi koma Kak. Yang dia butuhin sekarang support, dukungan. Gimana caranya dia bisa sehat, bisa siuman, bisa sadar lagi. Terutama dari Kak Siska. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan, Mah? Nih, aku bawa makanan dari kafe. Aku ambil piring ya. Gilang, urusan kamu, kerjaan kamu udah kelar. Begitulah, Pak. Ada masalah-masalah sedikit. Wah, ini apa nih? Oh, ini? Wah, ini makanan kesukaan Papa sama Mama dari kafe kamu kan? Iya. Masih inget aja kan? Pastilah, Papa. Nggak bakal saya lupa. Gilang, kita bicara dulu di depannya. Yuk. Mama masih marah sama aku ya, Pak? Hati seorang ibu itu beda. Tepatnya mungkin bukan marah, tapi kecewa. Di beberapa kasus, kecewa lebih bahaya dari marah sih, Pak. Ya, Papa dan Mama itu udah semakin tua. Punya anak cuma Anya, semata wayang. Jadi, pantaslah kalau kami sangat menggantungkan harapan-harapan yang besar hanya kepada Anya dan juga kamu yang sekarang jadi suaminya. Ya, di sisi lain, Papa juga paham. Papa mengerti. Kamu sedang sibuk bekerja membangun usaha kamu. Namanya laki-laki. Masih muda. Seperti Papa juga dulu. Pasti banyak yang ingin dicapai, ya kan?
Tapi apapun pencapaian yang akan kamu dapatkan dari usaha keras kamu itu, sebesar apapun perasaan yang kamu dapatkan itu pasti masih kalah dengan perasaan yang akan kamu dapatkan saat pertama kali kamu menggendong anak yang baru saja dilahirkan. Saat pertama kali kamu mendengar tangisannya. Oe. Oe. Saat pertama kali dalam hidup kamu, kamu menjadi seorang ayah. Pada saat itulah Papa mendapatkan rasa yang luar biasa dalam seumur hidup ayah. Saat Anya dilahirkan. Sekarang umur kamu berapa? 28, Pak. Nanti pada saat umur anak kamu 28 tahun seperti kamu umurnya berapa? Nggak perlu dijawab. Tapi Papa mohon itu kamu jadikan perhitungan, pertimbangkan. Ya, karena kamu tahu nggak? Melihat pertumbuhan anak menjadi besar, itu adalah momentum detik demi detik yang sangat berharga dalam kehidupan kamu. Papa percaya, kamu pasti tidak akan sedetik pun akan melewatinya. Seperti keadaan Anya pada saat ini. Kamu pasti tidak pernah menyangka kan sebelumnya akan terjadi musibah yang menimpa Anya, istri kamu, anak Papa. Ya kan? Ya ini mungkin pertanda atau mengingat bahwa kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita di depan sana. Papa ingatkan sama kamu. Manfaatkan. Pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Oh ya. Besok biar Papa sama Mama yang jagaannya. Ya. Kamu pulang aja, istirahat dulu. Iya, Pak. Udah mau pulang? Iya, Kak. Nanti kalau kamu pulang, kakak udah siapin makanan. Tinggal dipanasin aja ada di kulkas. Terus juga wastafel kan agak rusak tuh. Iya, Kak. Kamu telepon aja orang yang bisa betulin, nomornya ada di kulkas. Ya. Iya, Kak.
Kalau ada apa-apa kabarin ya. Aku balik dulu ya, Kak. Ya, hati-hati ya. Iya. Dia pulang kemana? Ke rumah gue lah. Kemana lagi? Tadi bokapnya Anya ngomong ke gua soal anak. Halus sih bahasanya, tapi on point banget. Gue paham arah kemana tuh. Ya nggak tau lah, pusing gue. Sorry ya, gue nggak bisa komentar apa-apa. Lo kenapa? Enggak, kalau emang urusan anak tuh ya susah. Gue ngerti banget kondisi lo. Tapi ya kondisi gue beda sih. Beda gimana? Terus sih sebenarnya sama sih, nggak terlalu nge-push soal anak. Ya dia bilang sih pasrahin aja lah. Ya tergantung yang di atas kapan mau dikasih. Tapi ya gue tahu itu pasti dalam hatinya dia mau banget punya anak kan. Gue dulu sih pernah hamil waktu baru nikah. Pasti ada pilihan lain kan. Kamu harus sabar ya. Terus ada musibah. Ya singkat cerita gue keguguran dan rahim gue harus diangkat lah. Ya itulah yang jadi masalah. Dia sih sempat ngomongin soal adopsi. Tapi kan dia ngomong kayak gitu pasti cuma buat nyenengin gue aja kan. Ya abis itu akhirnya dia gak pernah ngebahas masalah anak lagi. Gue juga enggak. Tapi masalahnya kita jadi gak pernah ngebahas soal apapun. Gue sebenarnya takut dia cari perempuan lain yang bisa kasih dia anak sebenarnya. Ya terlalu banyak masalah lah. Gue juga jadi takut kan di umur pernikahan yang masih sebentar ini udah ada masalah, nanti ke depannya terus gimana? Sebenarnya gue berharap ada cowok yang bisa nerima gue apa adanya sih, nggak harus punya anak. Tapi kan itu kayak nggak mungkin ya, kayak harapan yang sia-sia gitu. Ada maksud dari setiap pertemuan. Ada maksud dari setiap kejadian. Gue percaya itu. Dua insan bertemu dengan cara yang aneh. Lalu mereka saling mengisi dalam kesedihan. Ya, jadi gimana, Mas? Kan saya udah bilang jam 2. Ini saya udah tungguin dari tadi loh. Ya, terus kalau misalnya sekarang dimasukin kan juga belum tentu bisa datang hari ini kan? Ya udah dicoba ya, Mas, saya tungguin ya. Yuk.
Halo, ya gimana Mas? Gimana apanya? Sorry. Gue pikir tukang wastafel. Wastafel lu rusak. Iya nih, dari tadi tukangnya udah ditelepon. Dia jam 2, tapi sampai sekarang ditungguin nggak datang. Ya udah gue kesana ya. Mau ngapain? Ya benerin wastafel lu. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Daripada tukangnya nggak datang, ya nggak? Kesana ya. Ya udah. Oke. Dah. Udah nih. Makasih ya. Gue jadi ngerepotin terus deh. Ya udah, nggak apa-apa. Telat kalau lo ngomong ngerepotinnya sekarang. Udah benar nih kerannya. Kayaknya enak ini. Lo mau? Ya udah duduk aja dulu, nanti gue siapin. Makasih. Lo rajin bebersih ya? Nggak juga sih. Tapi kan gue kerjanya dari rumah, jadi ya banyak waktu buat ngurusin rumah. Emang lo kerja apaan? Nulis. Nulis? Nulis cerpen gitu. Buat di aplikasi atau sosial media gitu loh. Nulis novel juga? Ya sih, tapi udah lama enggak, ya cuma 2 itu. Nggak kelihatan padahal dari muka lo. Nah terus emang kelihatannya kayak apa? Nggak, kirain kerja esmut gitu. Padahal jauh banget ya. Gue sambil makan ya. Iya dong, makan dong. Enak? Iya? Nggak kasinan kan? Mau nggak? Pas. Assalamualaikum. Salam. Kak, lihat iPad aku nggak? Di atas kali ya? Coba cek. Thank you, Kak. Kak, kalau bisa
asumsi-asumsi kakak tentang Mas Rusli di cewek lain, tolong jangan langsung dibales ya. Kan belum ada bukti juga. Kayaknya kurang etis aja kalau Kak Siska bawa cowok lain masuk ke dalam rumah saat Mas Rusli lagi koma. Terus kita harus gimana, Kak? Kakak sih masih punya tabungan. Tapi kalau Mas Rusli masih lama ya nggak tahu juga ya nanti kalau biayanya bengkak. Kita ngobrol di dalam aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pagi bener udah datang kamu? Emangnya kamu nggak ke kafe? Dikerjain dari sini aja, Pak. Nggak ada yang urgent kok. Kopi, Pak? Papa sama Mama udah sarapan? Udah, baru aja. Mama? Begitu anak saya sadar, saya mau kalian bercerai. Nah, kita janji nggak ngomong ini sekarang. Nanti tunggu Anya udah sadar. Tapi Mama udah nggak tahan, Pak. Kapan kamu mau bilang ke saya kalau Anya sudah minta cerai? Anya itu udah cerita semua sama saya. Suami macam apa kamu yang nggak mau membahagiakan istri? Ma, sudah dulu, Ma. Gilang. Kamu keluar aja dulu ya. Kamu keluar dulu. Sudah, Ma. Sebagian di diri gue nggak terima. Sebagian lagi lega. Dari dulu, nyokapnya Anya kayaknya emang gak suka sama gue. Apa aja yang gue lakuin, pasti salah di mata dia. Emangnya lo udah nyoba? Tuh, gue pacaran sama Anya 3 tahun. Udah nikah 3 tahun. Total udah 6 tahun, mau 7 tahun. Apa nggak cukup gue nyoba? Balik lagi ke masalah anak ya? Kalau disuruh pisah, ya udah, gue pisah. Percuma dipasain. Kalau menurut gua, jangan diputusin buru-buru. Semua orang ini lagi stres. Lagian Anya juga belum sadar kan? Ngomong ke mertua gue, biar kebuka otaknya. Malam ini lo yang jaga? Iya, jadwal gue.
Tapi biarin mertua gue aja lah. Siska. Kenapa? Ada sesuatu yang gue mau ngomongin. Mau ngomongin apa? Ngomongin aja di sini. Jangan di sini. Kenapa sih? Kenapa sih? Kita ngomongin di mobil aja. Emang mau ngomongin apa? Masuk dulu. Masuk! Kenapa sih? Gue tau lu juga ngerasain itu kan? Ngerasain apa? Siska, please. Jangan bikin gue susah ngomonginnya. Ngomongin apa? Kita! Kita kenapa? Lu ada rasa sama gue kan? Wah udah gila lo ya. Gue serius. Karena gue ngerasain itu, gue tau lu juga. Enggak, lu nggak waras sih. Oke, gue udah gak mau bohong lagi. Ini udah ngelibatin perasaan. Udah deh, gue cabut. Gue mau cabut. Lepasin nggak? Sampai lu ngaku kalau lu juga ada rasa yang sama. Udah, Gilang. Lu tahu nggak sih adiknya Rusli itu udah mulai curiga sama lo. Udah ya. Terus, kenapa lu ngindar dari gue? Siapa yang ngehindar? Lu ngindar! Gue nggak ngehindar. Sebentar. Sorry. Oh, ini nggak bisa ini. Ini salah. Gue juga nggak bisa. Sorry.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu datang kemari? Mama, Kamu tuh nggak berhak. Saya masih suami sah dari Anya. Saya berhak atas apapun dari istri saya. Ma, Mama, Ma. Pak, aku minta maaf kalau aku kasar. Tapi gimana pun, Anya itu istriku. Iya, Papa tahu, Papa tahu. Nanti kalau kamu sudah agak lebih tenang, kamu ajak bicara Mama ya. Ya. Maafin aku. Maaf ya. Aku minta maaf ya, Ma. Aku belum menjadi menantu yang baik buat Mama sama Papa. Aku tahu Mama masih kecewa sama aku. Saya nggak pernah peduli kamu menjadi mantu yang baik atau bukan. Yang penting, kamu bisa jadi suami yang baik buat anak mama. Iya, Ma. Pintu maaf mama selalu terbuka buat kamu. Yang penting kamu selalu berusaha untuk membahagiakan Anya. Ternyata di sini loh. Langsung aja ya. Semalam lo kemana sama Kak Siska? Maksudnya? Gue tahu lo kenal Siska. Dia itu istri kakak gue yang dirawat di depan kamar istri lo. Iya, gue kenal. Terus? Lo denger gue? Semalam lo kemana sama Siska? Jangan asal kalau ngomong. Lu bisa buktiin. Enggak. Tapi gue tahu kalian semalam bareng. Dan ini pertama dan terakhir gue ingetin lo. Sebelum gue nemuin bukti kalian berdua, lo jauhin keluarga gue. Paham lo?
Halo, iya Pak. Anya sudah sadar. Oke, Gilang ke sana sekarang. Anya. Anya. Sayang. Aku kira aku bakal kehilangan kamu, sayang. Aku baik-baik aja. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Jangan pernah dilepas lagi ya. Mulai sekarang, kita mulai dari awal lagi. Dan kita nggak cuma berdua. Kita ikut program ya. Biar kita bisa bertiga, berempat, berlima, terserah kamu, aku ikutin. Makasih banyak ya dok. Makasih banyak. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Semua ini sudah kehendak yang di atas. Kondisi Ibu Anya saat ini masih sangat lemah. Dia masih perlu pengawasan dan istirahat yang cukup. Baik dok. Kalau bisa, dari keluarga mensupport dan membantu dari segi psikologisnya, Pak. Supaya tidak terbebani dengan masalah-masalah dulunya. Iya dok. Saya tinggal dulu ya. Iya. Ya mungkin kamu bener ya, Fa. Aku terlalu berlebihan ke Rusli. Ya itulah yang bikin dia jadinya jauh sama aku. Kamu tahu sendirilah dulu kan di awal-awal pernikahan kayak gimana. Mungkin aku trauma kali ya. Paranoid. Takut ditinggalin Rusli. Tapi mungkin seharusnya aku nggak sejahat itu sih sama dia. Dia udah ngasih opsi sih waktu itu untuk adopsi anak. Tapi kan aku yang nggak mau. Padahal kamu tahu sendiri, dia kan sebenarnya mau banget ya punya anak. Kak, aku yakin Mas Rusli pasti lebih milih kakak daripada punya anak. Ya, makan. Siska. Siska. Kak, aku panggil suster dulu. Ya Allah, kamu akhirnya bangun. Nggak usah nangis. Aku tuh mikirnya aku udah kehilangan kamu tuh. Nggak tenang.
Makasih ya Mas. Kamu udah ajak aku jalan-jalan sore ini. Sama-sama. Daripada kamu bosan terus di ruangan, ya. Kayaknya mulai sekarang aku gak bakal izinin kamu kerja pulang malam ya. Itu berlaku juga buat kamu ya sayang. Oke. Kamu ingetin aku lagi ya. Udah berapa lama aku koma? 17 hari. Itu tuh 17 hari paling menyiksa dalam hidup aku tahu. Nanti kalau kamu udah sembuh, kita ke yayasan ya. Iya, boleh. Nanti pas kamu pulang mau makan apa? Yang penting masakan kamu. Aku udah gak tahan lagi pokoknya. Aku juga udah gak tahan, sayang. Tapi kita harus sabar. Satu-satu ya. Sayang, aku pasti bakal ninggalin Siska kok. Tapi aku butuh waktu. Ya paling lama 1 sampai 2 minggu lah. Aku udah bilang sama Gilang kalau aku mau cerai. Dan dia udah setuju. Terus aku mau tinggal di mana 1 sampai 2 minggu nungguin kamu? Kita bawa apartemen ya. Kamu tenang aja. Sayang, hey, kamu percaya sama aku ya? Aku juga udah gak tahan sama Siska. Aku juga mau punya anak. Dan itu dari kamu, bukan dari orang lain. Awas aja kalau kamu masih bohong. Aku kapan sih bohong sama kamu? Hah? Emang aku pernah bohong sama kamu? Ya gak tahu, kali aja aku gak tahu kan. Pokoknya aku gak mau pulang ke rumah. Iya, kita ke apartemen ya. Emang udah ada? Ya udah ada dong saya.